latar belakang Panasonic Awards, pengamatan Maman terhadap dunia televisi itu bagaimana dalam 16 tahun berkembang itu, yang mana yang paling impresif perkembangan positifnya, yang mana yang paling negatif tren yang tidak disukai. Kan senang menganalisa gitu-gitu. Indonesia itu negara yang aneh menurut saya. TV nasionalnya bisa sampai 10. Betul. Yang membuat kemudian TV-TV di daerah menjadi... Amerika aja cuma 3. Hanya 3, menjadi sangat merana kan. Dan peraturannya harus menghidupkan TV-TV lokal kan. 20% konten walaupun dia berjaringan harus dari lokal. Ini belum terlalu dipatuhi oleh mereka. Karena itu saya selalu mengatakan revisi undang-undang penyiaran. Lucu kan kalau yang disebut nasional harus semua di Jakarta. Iya. Kenapa tidak pernah ada di daerah? Yang di daerah Lampung pindah ke Jakarta, di Surabaya pindah ke Jakarta. Sehingga semua isu Jakarta seolah-olah menjadi isu nasional. Banjir di Jakarta, dengan segala maaf, hanya 2 korban menjadi berita nasional. Pada saat bersamaan di Manado, belasan korban tidak menjadi berita nasional. Iya, betul. Ini yang bahaya menurut saya kalau semua berita terpusat di Jakarta. Kalau kualitas bagaimana? Di mana yang paling menyenangkan, di mana yang paling memilukan? Saya senang bahwa akhirnya orang melihat berita talk show yang dulu kita bangun dengan sangat susah payah sekarang sudah makin disukai. Kalau saya melihat data yang masuk sudah mulai diapresiasi. Persoalannya berita sekarang malah ikut-ikutan infotainment. Iya. Kode-kode etik jurnalistik sudah mulai dilanggar, sensasi lebih diutamakan. Karena mereka tergoda oleh rating juga, mereka tergoda oleh perolehan iklan juga. Ini yang menurut saya menyenangkan tapi sekaligus miris. Dan yang lebih-lebih lagi saya berharap 2015 nanti TV-TV lokal harus betul-betul hidup. Banyak televisi kita TV lokal seperti yang Anda seperti yang sekarang saksikan disaksikan ini. Ya. Di berbagai tempat, di Kalimantan ada televisi yang luar negeri lebih tahu daripada orang Indonesia sendiri. Karena dia mengangkat kekayaan-kekayaan lokal yang sangat unik, yang televisi pusat tidak melirik sama sekali. Ini yang kan menyedihkan buat kita. Bahkan di daerah mereka tidak didukung sama sekali sehingga hidup segan mati tak hendak gitu kan. Yang harus dibenahi itu. Cuma saya melihat Pak Tifatul, Depkominfo lagi lebih senang melihat yang di pusat, tapi tidak memperhatikan perkembangan yang di daerah. Ngelihat apa dia di pusat? Nggak tahu, ngelihat apa, mungkin lebih banyak duitnya di pusat. Kan kalau sekarang kita lihat perkembangan dalam penerbangan saja ya. Ya. Itu kan sudah sangat internasional, regional. Kemarin saya lagi nongkrong di Kuala Lumpur, Ya. LCC, low cost carrier, penerbangan murah. Semua panggilan itu ke Bandung, ke Semarang, Surabaya, ke Padang, semua ke Indonesia. Padahal itu adalah terminal internasional. Sebaliknya juga penumpangnya Indonesia ke situ. Jadi sebetulnya kan perhatian dari negara tetangga saja. Nggak usah bicara dulu mengenai Thailand dan Vietnam, tapi Singapura dan Indonesia itu ingin, Singapura dan Malaysia ingin mengetahui hal-hal di Indonesia di luar Jakarta yang itu ada di semua media mainstream. Jadi saya memperkuat. Betul, apakah itu soal uangnya lebih menarik di Jakarta? Iklan yang belasan triliun berputar di Jakarta. Oke. Itu yang menjadi masalah terbesar kan, karena tidak ada ke daerah. Nah, saya berharap kalau sudah ada TV berjaringan seharusnya itu bisa kemudian membantu perekonomian di daerah. Kalau saya lihat teman-teman di TV lokal kontennya bagus-bagus, mereka cuma lemah di masalah teknik dan peralatan. Tapi ide-idenya dahsyat-dahsyat, dan yang menyedihkan terkadang ide bagus di TV lokal diam-diam di copy paste dan dicuri oleh pusat. Ada evolusi nggak? Ada graduasi nggak? Jadi apa? Peningkatan dari TV lokal menjadi apa? Acara lokal jadi acara nasional, atau bintang lokal jadi bintang nasional. Ada nggak kejadian semacam itu di kita? Harapannya kan seperti itu, Pak Wimar. Tapi yang sekarang kan muncul belum seperti itu. Di TV lokal di mana saya juga ikut jadi presenter di situ, harapannya kan seperti itu. Malah luar negeri yang ingin membeli. Malah kita mendapat penghargaan di Asia Television Award kan. Ya. Itu yang menurut saya harus mulai dilirik oleh pemerintah. Bagaimana membuat TV-TV lokal menjadi lebih bagus, menjadi lebih berkualitas. Dan peraturan tentang TV berjaringan harus dipatuhi. Ini yang menurut saya masih sangat benang kusut. Pengamatan Anda mengenai televisi, saya lihat bagian yang seru-serunya tuh dikumpulkan di artikel, kemudian jadi buku ya, yang kemarin udah keluar, Bokis ya. Ya.
Ini Bokis 2 katanya akan keluar. Katanya lebih serem itu. Bagaimana? Bisa ada preview sedikit. Oh, oke. Saya tetap jurnalis yang gelisah betul melihat fenomena ini. Saya menonton televisi dan melihat terlalu banyak rekayasa, banyak tokoh-tokoh yang dimunculkan lalu dikemas sedemikian hingga menjadi sedemikian hero padahal nothing. Saya munculkan lagi di televisi, di buku saya. Saya akan mengungkap 2 fenomena besar memang, yang paling besar. Saya ingin membongkar tentang gratifikasi seks di dalam tender-tender pemerintah yang ditayang, yang juga muncul di televisi. Yang kedua, 10 juta rupiah untuk makan siang itu ya. Dan perempuannya pun dari sekolah yang ada tulisan beragamanya, kan lucu. Mustopo bukan ya. Terus, Hal itu. Saya itu jauh dari dunia itu karena saya mendengarkan dengan baik. Karena bertahun-tahun dan bagian dari skripsi saya juga akan jadi novel nanti dari skripsi Oh saya. ya, Anda kriminolog ya skripsinya. Saya kriminologi itu. Skripsinya apa tuh? Pola pemerasan dalam kepelacuran lesbian di Jakarta. Seram. Ya. Itu saya akan buka bagaimana kelicikan-kelicikan tersebut dan kemudian pemenangnya dengan bangga muncul di layar kaca dengan sangat hebat. Saya akan ungkap itu. Dan yang kedua, kebetulan lagi ada fenomena yang subur kan, paranormal. Ya, kita berhenti dulu. Kalau udah paranormal kita harus break dulu. Tarik nafas. Kembalilah ke Wimar Show.